pendapat ulama-ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Beda kalau sholat sunnah dan tidak secara khusus ya, tidak secara khusus. Tapi kalau secara khusus dipaketkan sama dengan zikir habis sholat, maka itu ulama mengatakan tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Nggak pernah disebutkan Nabi SAW itu berdoa. Bahkan dalam banyak hadis Bukhari disebutkan Nabi SAW sering kali selesai berzikir langsung berdiri. Memang begitu sunnahnya, langsung berdiri. Lalu beliau menunggu di pintu gerbang masjid untuk menunggu kalau ada sahabat yang punya keluhan atau punya hajat dengan beliau atau ingin konsultasi dengan beliau. Makanya dianjurkan untuk tidak membaca doa secara khusus habis sholat 5 waktu. Tapi habis sholat sunnah boleh saja. Hajat kapan perlu lagi jalan butuh hajat sesuatu dengan Allah langsung sampaikan. Ikutkan tahmid dan salawat lalu sampaikan hajat anda. Kalau darurat punya hajat, baik lakukanlah doa itu setelah sholat sunnah, lebih aman. Gitu kan? Jadi tidak diikat dengan habis sholat wajib karena sholat wajib ini sholat yang diwajibkan. Artinya zikir pun setelahnya itu dikhususkan oleh Nabi SAW. Bagaimana dengan berdoa setelah sholat fardu? Apakah itu disyariatkan? Boleh-boleh saja. Jadi doa itu kapan saja. Ya, Rasulullah SAW memang tidak pernah mencontohkan secara khusus setiap habis sholat fardu selalu berdoa. Tidak ada dalilnya. Makanya merasa bahwasanya setiap habis sholat fardu harus berdoa itu tidak ada sunnahnya. Tetapi kapan-kapan kita berdoa, kapan saja boleh. Kita berdoa sekarang, berdoa setelah sholat sunnah, setelah sholat fardu, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Setelah kita berzikir selesai, mau berdoa silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak jadi masalah karena doa itu boleh kapan saja. Dalam keterangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu memanfaatkan salatnya di dalam salatnya dengan doa. Karena salat sendiri disebut dengan doa. Dari mulai takbir, kemudian iftitah sudah doa, Fatihah sudah doa, kemudian rukunya doa, i'tidal doa, sujud doa. Duduk di antara dua sujud doa. Bahkan dalam sujudnya memperbanyak doanya. Sehingga karena semakin banyak doa sudah dilakukan dalam salatnya, setelah salat itu beliau memperbanyak zikir-zikirnya yang tadi saya sampaikan. Zikir-zikir yang istighfar, kalimat-kalimat yang lain. Sedangkan doanya itu disedikitkan. Disedikitkan ini yang kira-kira belum dibacakan dalam salatnya tadi. Atau memomentari kebutuhan yang ada setelah salat. Makanya saya simpulkan jarang berdoa bukan dimaksudkan tidak pernah berdoa. Tapi sekiranya doa yang belum dibacakan dalam salat dibacakan setelah salat atau ada kebutuhan yang dimintakan baru beliau berdoa di situ. Apa betul Nabi Muhammad jarang berdoa selesai sholat wajib? Jangan memahami hadis fi'li. Mana perbuatan Nabi? Mana perbuatan Nabi? Ucapan Nabi? Ma'udhifa ila Nabi SAW min qawlin ucapan, au fi'lin perbuatan, au takririn. Tiga-tiga ini sunnah. Ketika Nabi ditanya apa doa yang paling makbul ya Rasulullah, apa kata Nabi? Jawfil lail, doa tengah malam selesai tahajud. Yang kedua, ba'dal maktubah, selesai salat fardu. Kenapa dibeda-bedakan? Qauli, fi'li, takriri. Tak pernah ulama memisahkan antara itu. Qauli, nanti orang salat Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Pernah dibuat Nabi? Mana pernah Nabi baca Allahu Akbar kabira? Itu takriri, sahabat yang buat. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Selesai salat Nabi tanya, siapa yang baca Allahu Akbar kabira tadi? Anak, kata sahabat. Futihal abwabus sama, terbuka pintu langit. Kulihat malaikat membuka pintu langit karena doa yang kau baca. Apa kata Abdullah bin Umar? Aku tak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira sejak aku mendengar doa itu. Takriri. Jadi jangan sikit-sikit. Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Macam mesin teller.